PDKA, kita lanjut terus mendalami firman Tuhan ya, yang bukan sekedar belajar karakter dalam pelajaran agama. Hari ini kita melihat kaitan antara pergumulan Yakub dengan pergumulan Kristus di Taman Getsemani dan di atas kayu salib. Semangat! Shalom anak-anak, mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami akui bahwa hanya oleh belas kasihan Tuhan, pertolongan Tuhan, dan kemurahan Tuhan, hari ini kami boleh kembali belajar kebenaran firman Tuhan. Tuhan, tolonglah kami semua, supaya firman yang kami dengarkan boleh merubahkan hidup kami, untuk kami boleh lebih sungguh-sungguh menyintai Tuhan dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, pada malam hari itu Yakub terbangun dari tidurnya. Waktu dia terbangun, tentunya dia masih punya pikiran yang takut untuk bertemu dengan Esau kakaknya. Karena apa? Yang pertama, dia ingat bahwa kakaknya ingin membunuh dia. Yang kedua, karena pada waktu sebelumnya, yaitu siang harinya, Yakub mendapatkan laporan dari orang yang diutus kepada Esau, bahwa Esau juga sedang menuju ke tempat di mana Yakub berada. Yang lebih mengerikan adalah Esau disertai dengan 400 orang. Wah, banyak bukan? Nah, tetapi malam hari itu Yakub harus menyeberangkan kedua istrinya, kedua budak perempuannya, ke-11 anak laki-lakinya dan 1 anak wanitanya. Maka Yakub berhasil menyeberangkan untuk mereka boleh sampai di seberang daripada sungai Yabok itu. Yang berikutnya yang diseberangkan oleh Yakub adalah seluruh harta miliknya. Yakub pun berhasil menyeberangkan. Hanya tinggal Yakub seorang diri yang belum menyeberang. Di tengah-tengah gelapnya malam, tiba-tiba ada orang yang memeluk Yakub dan mengajak bergulat. Dan pergulatan itu atau perkelahian itu terjadinya bukan waktu yang singkat dan selesai. Tetapi sepanjang malam itu Yakub sedang bergulat dengan seorang laki-laki. Yakub mengeluarkan seluruh tenaganya, mengeluarkan seluruh kepandaiannya untuk bergulat melawan seorang laki-laki itu. Dan ketika seorang laki-laki yang bergumul dengan Yakub ini merasa bahwa dirinya tidak akan menang, maka orang laki-laki ini dengan kekuatannya dia pukulkan di pangkal paha Yakub, dan pangkal paha Yakub terpelecok, artinya keluar dari persendiannya. Bukan lepas loh ya, bukan kakinya lepas, tapi terpelecok keluar dari pangkal sendinya. Dan tentunya Yakub saat malam hari itu kesakitan luar biasa. Anak-anak kalau pernah terpelecok, entah di bagian mana saja, oh itu sakitnya luar biasa dan membengkak. Kalau dibiarkan bisa menjadi cacat yang permanen. Nah, anak-anak sekalian, ketika Yakub sedang merasakan kesakitannya, orang laki-laki itu berkata, "Lepaskan aku sebelum fajar menyingsing." Maksudnya sebelum menjadi lebih terang lagi siang harinya. Tapi Yakub berkata, "Aku tidak akan melepaskan engkau sebelum engkau memberkati aku." Wah, Yakub luar biasa. Dalam kesakitan Yakub tetap masih bisa mengatakan seperti itu. Dan orang itu bertanya kepada Yakub, "Siapakah namamu?" "Namaku Yakub." "Mulai sekarang engkau tidak lagi akan dipanggil Yakub, tetapi engkau akan dipanggil Israel. Karena engkau telah bergulat atau bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang." Wah, siapakah Allah dan manusia itu? Allah dan manusia adalah
Yesus Kristus yang hadir di dalam kisah-kisah perjanjian lama. Benarkah Yakub menang karena kekuatannya untuk bergulat? Benarkah Yakub menang karena kepandaiannya di dalam bergulat? Anak-anak sekalian, nanti kita akan tahu dari jawaban yang keluar dari mulut Yakub sendiri. Ketika orang ini akan dilepaskan oleh Yakub, orang ini memberkati Yakub dan segera orang tersebut meninggalkan Yakub. Ketika Yakub mulai sadar bahwa dirinya sedang menjadi menang bukan karena kekuatannya, Yakub mengatakan, "Aku telah melihat Allah berhadapan muka dengan muka dan nyawaku tertolong." Artinya Yakub sadar sebenarnya kemenangannya bukan karena kekuatannya bergulat, bukan karena kepandaiannya bergulat atau berkelahi, tetapi karena Allah dan manusia itu memberikan kemenangan kepada Yakub. Anak-anak sekalian, hari ini kita diajarkan oleh firman Tuhan. Ketika kita meminta kepada Tuhan melalui doa yang kita naikkan kepada Tuhan, Tuhan pasti memberikan jawabnya. Asal kita sungguh-sungguh berdoa dan tidak berputus asa. Tuhan pasti mengerti akan setiap permohonan kita. Dan Tuhan akan memberikan jawabannya tepat pada waktunya. Bahkan Tuhan memberikan berkatnya itu pada kita. Setiap orang yang bersandar dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan, yang memohonkan dengan tidak berputus asa. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, kami berterima kasih untuk firman-Mu yang telah menghiburkan, menguatkan kami, untuk kami tidak takut meminta kepada Tuhan, bahkan memintanya dengan kesungguhan hati kami, dengan permohonan yang tidak berhenti atau tidak putus asa. Karena kami tahu Tuhan, saat itu dan tepat waktu yang Tuhan inginkan, Tuhan akan menjawab doa kami, bahkan memberkatinya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Seperti halnya Yakub, yang kemampuannya terbatas, sehingga tidak bisa secara langsung mengenal siapa Allah yang bergulat dengannya di Peniel. Kela dan teman-teman juga secara progresif makin mengenal Allah melalui Alkitab yang dinyatakan kepada kita. Betapa bersyukurnya kita dan mau terus membaca Kejadian 33 ayat 1-20.